mereka semua. Anda telah mengatur hidupku. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Apakah Anda berpikir saya tidak mengerti apa-apa? Akaria menyebut dirinya penyelamatku. Tapi dia khawatir bukan untukku, tetapi untuk orang lain. Anda hanya mengikuti perintah Akaria Radagupta. Akaria berkata saya melakukan semua itu hanya untuk Anda. Asoka menjadi marah. Bagi saya, itu bukan untukku ketika Anda merencanakan sesuatu belakangku. Akaria Radagupta, kau tahu betul betapa aku membenci perencanaan. Tidakkah Anda pernah berpikir bagaimana perasaan saya ketika mengetahui kebenarannya? Saya tidak bisa membedakan antara Anda dan musuh saya setelah apa yang Anda lakukan dengan saya. Akaria RG mengatakan bahwa itu adalah tugas pertama saya untuk menyelamatkanmu dari musuh-musuhmu. Aku harus melakukan itu, Asoka. Asoka mengoreksi. Hanya candel. Asoka sudah lama dibunuh. Nayak dan Akaria Radagupta mencoba untuk membuatnya mengerti. Aku harus melakukan sesuatu untuk membawamu ke sini karena kamu tidak bisa pergi ke Patliputra. Rani Dharma tidak tahu tentang hal ini. Mata-mata Magadha mencarimu di mana-mana. Patliputra sedang dalam kondisi buruk. Asoka mengatakan saya tidak tertarik pada Patliputra atau Magadha. Saya hanya berpikir tentang 4 orang setiap kali aku memikirkan Patliputra. Yang menyakiti guruku, ibuku dan adikku. Aku tidak akan tenang sampai aku menghukum mereka. Susima mengatakan aku akan tenang ketika aku menghukum orang itu. Hal ini tidak hanya tentang Anda tapi dia tidak hormat pada Magadha. Bindusara mengatakan bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Aku bisa menghukum dia karena tidak memberi hormat dan menolak untuk melakukan seperti yang diperintahkan. Tapi aku harus mengubah keputusan saya melihat reaksi dari orang-orang yang hadir di sana. Aku belum melupakannya. Wajahnya masih jelas di mataku sekarang. Aku rasa aku mengenalnya. Susima terkejut. Apa maksudmu? Bindusara mengatakan kalau dia tidak akan mengerti. Susima berkata, berarti siapapun dapat melawan Raja Magadha. Aku tidak bisa menerimanya. Ayah mungkin tidak ingin menghukumnya, tetapi aku akan menghukum dia dengan tanganku sendiri. Dia harus mati. Bindusara mengatakannya belum matang. Mungkin inilah yang menghentikanmu untuk menjadi raja. Kamu tidak akan berpikir seperti ini jika kamu memiliki kualitas. Kamu hanya berbicara tentang hukuman mati apapun yang terjadi. Bahkan jika situasinya mendukungmu atau tidak. Tidakkah kamu memiliki pilihan lain daripada ini? Tidak, hal ini sekali lagi membuktikan bahwa kamu tidak layak untuk menjadi seorang raja. Kamu tidak memiliki belas kasihan atau kesabaran atau pemikiran yang diperlukan untuk menjadi seorang raja. Anda tidak akan melakukan apa-apa kepadanya, Candel. Susima menegaskan, aku akan menghukumnya. Entah ayah setuju ataupun tidak, akan mengubah apapun. Bindusara menamparnya. Ingat, aku tidak hanya ayahmu, tetapi juga Raja Magadha. Saya memiliki hak untuk mengambil keputusan. Aku yang akan memutuskan apa yang akan terjadi, kapan dan bagaimana. Jika kamu mencoba melawanku maka aku akan menganggap kamu sebagai pemberontakan. Aku telah menghukum 1 anak. Aku tidak akan ragu untuk menghukum yang lainnya juga. Pikirkan ini. Bindusara berjalan pergi. Susima terlihat marah. Aku tidak akan melepaskannya. Asoka mengatakan waktunya sudah tiba. Akaria Radagupta bertanya apa yang akan ia lakukan. Ini bukan waktu yang tepat. Asoka mengatakan tidak ada waktu yang tepat untuk apapun. Aku telah membulatkan tekad. Ini adalah waktu yang tepat. Akaria Radagupta memperingatkannya bahwa ia hanya akan mengulangi kesalahan yang ia lakukan 10 tahun lalu. Kamu tidak dapat mengontrol kemarahan. Dengan cara ini, kamu tidak akan mampu memenuhi impian Akaria Chanakya untuk menyatukan India. Asoka mengatakan bahwa Anda harus membersihkan tanah sebelum menabur sesuatu. Aku akan melakukannya. Tidak ada yang dapat menghentikanku sekarang, bahkan Anda. Dia pergi. Akaria Radagupta dan Nayak melihatnya. Mahamadya meminta Susima untuk tenang. Raja marah dan kesal dari insiden itu. Anda seharusnya tidak memperburuk hal itu. Dengan
marah Susima mengatakan kalau dia akan menghentikannya. Ia memegang leher Mahamadya dengan marah. Aku akan mengakhiri permainan ini malam ini sendiri. Sebelum ayahku yang tua tahu bahwa Candewa adalah Asoka, aku akan membunuhnya. Kaurvaki bersiap pergi ke Nalanda. Dia pergi untuk mencari Bella. Bella meminta dia untuk makan sedikit. Kaurvaki makan sedikit. Dia langsung merasa pusing setelah memakannya dan pingsan. Jagannath mendekat. Dia memuji Bella. Kaurvaki akan menemukan dirinya di kamarnya ketika dia terbangun. Dia akan berada jauh dari Asoka, sangat jauh. Asoka berjalan di suatu tempat. Balas dendam untuk ibu Pertiwi dan guru akan dilakukan hari ini. Susima terlihat keris. Setiap hambatan dalam perjalananku tak akan berakhir malam ini. Bindusara mengambil cincin dan memikirkan Dharma. Dia berbaring dan tidur. Asoka mengatakan Susima akan mati hari ini. Dia mendengar suara gemuruh dan menghentikan langkahnya melihat sinyal Asoka Stamba. Asoka mengatakan kepadanya tidak hari ini. Tidak ada yang akan menghentikanku hari ini. Aku harus membalas dendam atas kematian guruku dan atas ketidakadilan yang dilakukan untuk ibuku. Saya telah menunggu saat ini sejak bertahun-tahun. Tidak akan ada yang mengalihkanku malam ini dari misi ini saat aku gitu dekat tujuanku. Bahkan tidak ada. Singa menyerangnya. Asoka terjatuh. Susima datang ke kamar Bindusara pada malam ketika dia sudah tertidur. Asoka berada di dekat kamarnya. Susima berpikir tentang bagaimana ayahnya menghinanya. Asoka marah dan memukul dinding yang menyebabkan sesuatu. Kain di tangannya terbang ke dalam. Dia membuangnya. Bindusara terbangun. Apa yang kamu lakukan di sini? Susima berbohong dan mengatakan bahwa ia datang untuk meminta maaf padanya. Bindusara menjawab bahwa hal itu hanya menjadi kata-kata dengan mengatakannya berulang kali. Pergi ke kamarmu. Ia melihat kain kudus dan menyimpannya di cincin. Susima berpikir hal itu menyelamatkanmu malam ini, tapi dia akan datang segera kembali. Pertama-tama aku akan membunuh anak kesayanganmu sebelum matamu tertutup. Helena mengatakan dia, Asoka, akhirnya sampai di sini setelah melewati semua rintangan. Mari kita lihat apa yang terjadi sekarang. Orang yang menjadi Dharma dan keadilan telah menjadi hari ini. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika ia akan berhadapan dengan musuh terbesarnya. Dia berbicara kepada boneka miniatur dan menempatkan mereka pada miniatur pinggulan. Susima bertarung dengan peserta lain dan menang setelah membunuh lawannya dengan brutal. Bindusara menontonnya dan Carumitra bergabung dengan mereka. Mahamadya mengumumkan Susima sebagai pemenang. Orang-orang bersorak untuknya.